Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Perang besar Wano Kuni merupakan perang yang dimulai antara para samurai yang mengabdi kepada Oden melawan bajak laut buas Kaido bersama dengan pasukan Orochi. Yang menjadikan menarik dari pertarungan ini dari pertarungan besar sebelumnya, yaitu Oda sendiri mengatakan kalau perang dalam arc ini adalah paling besar dari pertempuran besar Marineford. Nah, ternyata benar, apa yang dikatakan bukan bualan belaka. Yakni kini pertempuran mulai makin membesar lagi. Yang awalnya hanya Luffy dan aliansinya saja, sekarang bertambah menjadi beberapa kelompok lagi. Maka dari itu kali ini kami akan membahas siapa saja dan alasan kenapa mereka datang ke Wano Kuni dan kenapa pada waktu yang seperti ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut beberapa anggota yang nantinya akan datang ke Wano Kuni versi efek anime. Untuk mengawali hal ini kita mulai dulu dari bajak laut Kurohige, yang mana terlihat setelah mendengar kalau bajak laut topi jerami sedang bentrok dengan dua Yonko sangat senang. Kenapa Kurohige sangat senang sekali? Lantaran hal ini akan pas jika dia bersama bajak lautnya memeriahkan perang tersebut. Dan seperti biasa, dia akan menggunakan cara licik untuk mendapatkan keuntungan besar di sana, sama seperti pada pertarungan bersejarah Marineford. Bukan hanya itu saja, ini juga menandai pergerakan besar dari seorang Yonko baru yang akan menggetarkan dunia setelah beberapa bulan lalu berhasil menghancurkan markas dari pasukan revolusioner. Jadi dengan kata lain, Kurohige juga akan mengambil alih pertarungan dalam perang Wano Kuni. Lalu apakah tujuan dari Kurohige dan bajak lautnya pergi ke sana? Yakni ada dua alasan yang membuatnya pergi ke sana. Pertama, ialah mendapatkan Robin agar bisa mengetahui letak di mana Pulau Raftel berada. Dan jika dia tidak bisa mendapatkan Robin, pasti jalan untuk pergi ke pulau terakhir akan kandas begitu saja. Lantaran hanya Robin seoranglah yang bisa membaca poneglyph. Sebenarnya di sini Kurohige mempunyai dua pilihan. Pilihan pertama yaitu memilih Robin, dan kedua bisa menculik Puding, anak dari Big Mom. Namun sepertinya hal itu tidak bisa dilakukan dikarenakan hanya beberapa bajak laut saja yang mengetahui kekuatan dari Puding. Jadi artinya dia hanya bisa bergantung pada Robin saja. Lalu alasan kedua yaitu mengambil alih kekuatan buah iblis Kaido sama seperti dengan Oyaji. Nah, kenapa kami bisa beropini demikian? Dikarenakan tujuan dari Kurohige selama 2 tahun ini adalah mencari buah iblis terkuat yang ada di seluruh penjuru dunia. Jadi dengan begitu, maka opini tersebut juga akan menjadi kuat. Dan satu hal yang pasti jika Kurohige memakan buah iblis milik Kaido, maka ia akan menjadi satu-satunya yang menggunakan 3 buah iblis sekaligus. Serta hal itu nantinya juga membuatnya menjadi terkuat di antara Yonko lainnya karena memiliki 3 buah iblis yang sangat overpower. Benar atau tidaknya hal ini, yang pasti hal ini akan terjadi di Wano nantinya. Selanjutnya organisasi yang akan pergi ke Wano adalah para angkatan laut. Sebenarnya, sejak awal sudah diketahui kalau ada beberapa anggota CP0 sudah berada di sana. Mereka berada di sana sudah pasti untuk melihat dan menganalisa hal apa yang terjadi nantinya pada negeri ini. Tetapi setelah mengetahui kalau Robin berada di sini, akhirnya CP0 mulai bergerak untuk menculiknya. Tepat sekali, alasan menculik Robin adalah suatu keharusan yang pasti, karena hanya dia saja yang bisa mengerti tentang poneglyph. Namun sepertinya bukan itu saja alasannya, yakni para pemerintah tidak mau kalau ada yang pergi ke pulau terakhir yaitu Raftel. Hal itu dikarenakan jika salah satu bajak laut mencapai pulau tersebut, maka yang pasti adalah sejarah dari abad kekosongan akan terungkap. Maka dari itu mereka berupaya untuk mendapatkan Robin apapun yang terjadi. Jika tidak, maka semua akan berakhir. Nah, selain itu ada kabar yang menyebutkan kalau yang memberitahu kalau topi jerami ada di Wano Kuni adalah Shanks. Lantaran pada saat perundingan di Merijoa terlihat Shanks sedang berdiskusi bersama Gorosei tentang suatu bajak laut. Kemungkinan besar bajak laut yang dimaksud adalah topi jerami. Tetapi besar kemungkinan juga adalah Kurohige. Mengingat saja Kurohige pasti berulah besar nantinya. Selanjutnya dalam keriuhan besar Wano Kuni datanglah makhluk yang sangat tidak diduga. Yakni makhluk besar yang baru datang adalah Zunisha. Hal ini terbukti dari chapter 1037 kemarin, bahwa memang benar kalau Zunisha bisa sampai ke perairan Wano Kuni. Pastinya para angkatan laut yang juga baru menyerbu Wano Kuni langsung ketar-ketir lantaran mereka melihat suatu makhluk legenda yang berasal dari abad kuno atau makhluk berabad-abad tahun yang lalu.
Dari situ juga terungkap hal yang menarik. Kenapa pemerintah baru mengetahui kalau Zunisha masih ada? Padahal sudah beberapa lama Zunisha mengelilingi lautan. Nah, hal ini bisa terjadi karena Zunisha berjalan terus-menerus dengan garis tujuan yang lurus. Yang tadi sangkanya tujuan dari Zunisha berhenti di Wano Kuni. Sebab dari itu, sekitar beberapa ratus tahun yang lalu sampai sekarang pemerintah dunia tidak mengetahui keberadaan dari makhluk purba ini. Dengan adanya Zunisha di sini, maka kemungkinan besar akan membuat angkatan laut tidak bisa memasuki wilayah Wano Kuni lebih jauh lagi. Jadi bisa dikatakan kalau Zunisha akan bertarung lagi setelah sekian lama. Yang menjadi menarik kali ini kenapa Zunisha baru sekarang tiba di Wano dan kenapa baru sekarang? Yaps, hal ini pasti berkaitan dengan perkataan Oden dulunya. Yang mana 20 tahun yang lalu setelah berhasil sampai di pulau terakhir, ia mendapatkan fakta yang mengejutkan kalau 20 tahun yang akan datang akan ada seorang pemuda yang akan membawa fajar pada negeri ini beserta peperangan besar akan dimulai. Dari perkataan tersebut sudah menjelaskan kalau kedatangan dari Zunisha ini adalah melindungi negeri ini dari mara bahaya apapun. Mengingat dia juga memiliki janji kepada seseorang, yang kemungkinan juga berasal dari Wano Kuni. Dan jika benar seperti itu, maka Luffy adalah orang yang disebut sebagai Fajar tersebut. Jadi dengan dua kesimpulan tadi menjadi sangat berkaitan kalau perang ini akan menjadi perang terbesar sepanjang sejarah anime One Piece. Setelah 3 bajak laut dan organisasi tersebut kemungkinan besar ada 4 lagi yang akan pergi ke sana. Pertama, kita mulai dulu dari aliansi dari Luffy yang diketuai oleh Bartolomeo. Nah, prediksi ini sudah beredar cukup lama dan belum ada kejelasan tentang mereka. Tapi satu hal yang pasti dari beberapa momen dari cover book diperlihatkan semua aliansi Luffy sudah mulai bergerak ke suatu tempat. Belum jelas tempat tujuan mana yang dituju, tapi satu hal yang pasti, hanya satu saja yang bisa diketahui yaitu menuju ke Wano Kuni untuk membantu topi jerami dari kepungan dua kubu dari Kaido dan Angkatan Laut. Pastinya, saat armada besar topi jerami sudah bergabung dengan yang lain di sana, pertarungan tidak akan berat sebelah lagi. Dikarenakan yang akan mengatasi Angkatan Laut dan melindungi Robin adalah mereka. Lantaran semua anggota topi jerami telah kelelahan dan terluka parah setelah pertarungan sebelumnya. Jadi bisa dikatakan tugas besar mereka nantinya ialah membawa kabur Luffy dan lainnya dari kejaran Angkatan Laut. Pastinya hal itu akan membuat lainnya berusaha sangat keras karena lawan mereka adalah anggota terkuat pemerintah dunia yaitu CP0. Dengan semua bukti itu, maka kemungkinan besar armada topi jerami akan datang ke Wano Kuni. Kemudian setelah armada besar topi jerami yang akan datang berikutnya kemungkinan besar adalah keluarga Germa. Lalu apa hubungan dari Germa dengan pertarungan besar Wano Kuni? Jelas saja hal ini tidak ada hubungannya. Namun mereka datang ke Pulau Wano Kuni adalah menyelamatkan dua anaknya yaitu Niji dan Yonji. Mengingat dalam chapter terbaru, tepatnya pada color spread dari chapter sebelumnya, terlihat Yonji dan Niji telah tertangkap oleh Mondor pada saat di Pulau Coklat. Lalu pada saat ini pula, Mondor beserta anggota lainnya juga hampir sampai di Wano Kuni. Nah, jika itu menjadi kebenaran, mungkin Sanji juga akan ikut bergerak nantinya. Kenapa seperti itu? Sebelumnya ia mempunyai hutang budi yang besar. Satu hal yang membuktikan hal ini adalah pada pertarungan dengan Queen, dia berhasil membuka kemampuan terpendamnya. Jadi bisa disimpulkan dengan kekuatan baru dan kondisinya yang belum terluka parah, nanti Sanji bergerak menyelamatkan dua saudaranya itu. Selain mereka, salah satu yang dinanti oleh para fans kedatangannya adalah bajak laut Shanks. Alasan kuat Shanks akan datang ke sini ialah sudah pasti untuk menghentikan pertempuran besar ini sama seperti saat perang bersejarah Marineford. Entah kedatangannya terlambat seperti dulu atau tidak, yang pasti kemungkinan besar juga akan ke sana. Jika bukan seperti itu, maka Shanks akan menghentikan Kurohige yang sedang menuju ke sana untuk memperkeruh pertempuran. Nah, kenapa bisa seperti itu? Lantaran Shanks sudah memprediksi kalau Kurohige juga akan datang dalam perang ini dan mengambil keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, dia pasti akan datang untuk menghentikannya. Lalu organisasi yang kemungkinan besar datang ke Wano Kuni adalah pasukan revolusi. Sebenarnya, hal ini masih berupa prediksi saja karena semua pasukan revolusi masih berada di wilayah Grand Line. Jadi untuk menuju Wano Kuni akan membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi satu bukti kuat mereka akan menuju ke sana adalah hubungannya dengan Robin. Mengingat sebelumnya, Robin juga bagian dari mereka. Nah, jika mereka tidak menolongnya, maka akan terjadi keributan besar lagi. Tetapi di sisi lain, mereka juga pada masalah yang besar, dikarenakan mereka kehilangan 4 petinggi revolusi bersama dengan Sabo pada perundingan referee.
Jadi dengan dua masalah itu, mereka diharuskan menghadapi dua pilihan antara menyelamatkan Robin atau menyelamatkan Sabo dan lainnya. Nah, dalam chapter terbaru terungkap bahwa di Merijoa keadaan sudah mulai terkendali. Entah apa maksudnya itu, satu hal yang pasti kemungkinan Vivi dan Sabo sudah kabur dari situ. Kenapa bisa seperti itu? Gorosei berkata kalau masalah Wano Kuni lebih gawat dari masalah di sini. Lalu poin penting di sini di manakah Sabo dan Vivi berada? Apakah pergi ke Wano Kuni untuk menyelamatkan Luffy dan Robin atau pergi ke tempat lain? Well, itu saja yang bisa kami ulas untuk pembahasan kali ini. Nah, yang harus kita garis bawahi di sini adalah beberapa dari penjelasan tersebut masih berupa prediksi saja yang kami perkuat dengan bukti-bukti yang ada. Jika setidaknya ada kesalahan atau kekurangan informasi, kalian bisa share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.